Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Cahya Maulidiani dengan NIM 2007576 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang kelas 4B. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil dari studi lapangan mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMA Negeri 1 Cianjur. Sebelumnya, saya melaksanakan studi lapangan ini pada hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan profil singkat dari SMA Negeri 1 Cianjur. SMA Negeri 1 Cianjur adalah sekolah menengah atas negeri yang berlokasi di Jalan Pangeran Hidayatullah nomor 62, Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. SMAN 1 Cianjur ini telah memiliki akreditasi A dengan jumlah guru sebanyak 73 orang, serta memiliki 614 siswa laki-laki dan 694 siswa perempuan. Baik, langsung saja kita masuk ke topik utama dari hasil observasi atau studi lapangan ini. Yang pertama yaitu bagaimanakah pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di SMAN 1 Cianjur. Di awal masa pandemi, sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan tentang kegiatan belajar mengajar, SMAN 1 Cianjur itu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan BDR atau belajar dari rumah dan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang berarti kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara daring sepenuhnya. Pada masa awal ini, baik siswa maupun guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah masing-masing. Nah, mulai dari bulan September tahun 2021, saat penerapan PPKM, SMAN 1 Cianjur mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan metode blended dan hybrid learning, yang mana 50% dari jumlah murid akan belajar di sekolah secara langsung bersama guru dan 50%-nya lagi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah menggunakan media seperti Zoom atau Google Meet. Ini berarti setiap kelas hanya akan diisi setengah dari jumlah siswa guna menerapkan protokol kesehatan. Misalkan dalam satu kelas diisi 30 orang, maka 15 akan belajar di sekolah dan 15-nya lagi belajar di rumah. Dan untuk pembagiannya sendiri disesuaikan dengan absen yang nantinya akan digilir setiap harinya. Dalam pelaksanaan PTMT sendiri, SMAN 1 Cianjur ini sudah menggalakkan vaksinasi kepada seluruh siswanya. Selain itu, sejauh yang saya amati, fasilitas protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan pun tersedia di depan ruang kelas, di setiap depan ruang kelas. Siswa juga diwajibkan untuk mengecek suhu saat akan masuk ke lingkungan sekolah. Pelaksanaan PTMT dengan metode blended dan hybrid learning di SMAN 1 Cianjur ini berlangsung kurang lebih selama 1 bulan dari bulan September 2021 sampai bulan Oktober 2021. Setelah itu, SMAN 1 Cianjur mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran dengan metode shift. Kegiatan belajar mengajar metode shift ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Dalam pembelajaran metode shift ini, bertujuan agar semua siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung di sekolah, meski terdapat banyak keterbatasan terutama dari segi durasi pembelajaran yang dikurangi menjadi 30 menit saja per mata pelajaran. Baik, selanjutnya yaitu penjadwalan kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Cianjur saat masa PTMT. Saat awal
pelaksanaan PTMT dengan metode hybrid dan blended learning. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 15.45 sore. Yang mana siswa belajar dari rumah pun sama-sama belajar sesuai dengan jadwal. Penggunaan jadwal ini berlangsung dari bulan September sampai Oktober. Sejak bulan Oktober 2021, diterapkan sistem shift dalam kegiatan pembelajaran di Seman 1 Cianjur. Dalam shift ini, kegiatan belajar mengajar terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Dalam 1 minggu, siswa akan belajar bergantian melaksanakan sesi pagi dan sesi siang sesuai dengan nomor absennya. Dan setiap guru mata pelajaran yang memiliki jadwal di hari tersebut akan mengajar 2 sesi untuk setiap kelasnya. Durasi dari pembelajaran metode shift ini adalah 30 menit untuk setiap mata pelajaran. Nah, berikut adalah contoh dari jadwal pelajaran dari kelas 10-6 di Seman 1 Cianjur. Bisa dilihat, jadi kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 7 dan selesai di pukul 9. Serta untuk sesi 2 sendiri dimulai dari jam 10. Dan setiap mata pelajarannya berdurasi sama, yaitu 30 menit. Baik, selanjutnya yaitu bagaimanakah pengaturan pembelajaran daring dan luring di Seman 1 Cianjur. Kegiatan pembelajaran full daring sudah dilaksanakan Seman 1 Cianjur saat pertama kali pandemi, sekitar bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2021. Nah, sejak bulan September 2021 sampai saat ini, artinya sampai bulan Maret ketika observasi saya dilaksanakan, Seman 1 Cianjur sudah menerapkan PTMT yang mana seluruh siswa sudah dapat belajar secara luring di sekolah walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tetapi bukan berarti pembelajaran secara daring ditiadakan. Karena keterbatasan waktu mengajar, para guru masih menggunakan media seperti Google Classroom untuk memberikan penjelasan tugas, dan siswa pun menggunakan media tersebut untuk mengumpulkan dan mengerjakan tugas secara daring. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir mengenai evaluasi pelaksanaan PTMT di Seman 1 Cianjur. Sebelum kita masuk ke bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka di Seman 1 Cianjur, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai evaluasi untuk pembelajaran daring yang telah dilakukan di Seman 1 Cianjur saat awal pandemi. Baik, evaluasi saat pembelajaran daring yaitu perubahan dalam cara belajar konvensional secara luring ke belajar dari rumah secara daring ini menyebabkan beberapa kendala dalam proses kegiatan belajar itu sendiri. Beberapa kendala yang dialami oleh guru dan siswa diantaranya adalah kendala jaringan atau sinyal saat belajar mengajar. Ini adalah kendala yang paling sering terjadi saat kelas berlangsung. Yang kedua, beberapa guru kurang bisa menguasai media pembelajaran daring seperti Zoom Meeting, Google Meeting, ataupun Google Classroom dalam proses belajar daring, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Yang ketiga yaitu penyampaian materi pembelajaran menjadi kurang maksimal, terutama untuk mata pelajaran yang memerlukan praktek secara langsung, seperti seni budaya atau penjaskes. Untuk mengatasi persoalan di atas, Seman 1 Cianjur memutuskan untuk melakukan pembelajaran dengan metode hybrid dan blended learning, yang mana separuh dari jumlah siswa di kelas akan belajar di sekolah secara tatap muka bersama guru, dan sisanya akan belajar secara bergiliran melalui media daring dari rumah.
Lalu selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas di Seman 1 Cianjur pada awalnya dilaksanakan dengan metode hybrid dan blended learning. Kendala terbesarnya saat melakukan pembelajaran hybrid dan blended learning terletak dari sinyal dalam sekolah yang kurang bagus, sehingga siswa yang belajar dari rumah kurang bisa menyerap materi pelajaran secara maksimal. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi kendala jaringan atau sinyal tersebut, Seman 1 Cianjur memutuskan untuk menerapkan sistem shift dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga semua siswa dapat belajar secara langsung di sekolah meskipun terbagi menjadi 2 sesi. Lalu, kendala yang ada dalam sistem shift ini adalah jadwal guru yang menjadi padat karena harus mengajar 2 sesi secara sekaligus, yaitu satu kelas dalam sehari. Jadi guru harus melaksanakan kegiatan mengajar 2 kali di setiap satu kelas. Karena mengajar dalam 2 shift ini pasti akan memakan energi yang cukup banyak, pihak sekolah memutuskan untuk mengurangi durasi setiap mata pelajaran menjadi 30 menit saja. Baik, selanjutnya untuk pembahasan dari studi lapangan ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kesimpulannya, yaitu dengan munculnya COVID-19 ini, Seman 1 Cianjur pun telah melaksanakan pembelajaran secara daring sejak awal pandemi. 1 tahun lebih pembelajaran dilaksanakan secara daring. Setelah keadaan mulai membaik dan vaksinasi sudah digalakan, setelah munculnya peraturan Kemendikbud tentang pembelajaran tatap muka terbatas, Seman 1 Cianjur mulai melaksanakan PTMT sejak bulan September 2021. Dalam pelaksanaan PTMT tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Namun, demi mengikuti arahan Kemdikbud, Seman 1 Cianjur pun telah menerapkan beberapa metode dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas. Cara yang dilakukan yaitu dengan menerapkan hybrid dan blended learning, serta sekolah pun memberlakukan sistem shift dalam kegiatan PTMT ini. Baik, presentasi dari hasil studi lapangan mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMA Negeri 1 Cianjur telah selesai sampai di sini. Sebelumnya, saat saya melaksanakan studi lapangan pada bulan Maret ini, memang PPKM masih diberlakukan, jadi sekolah belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara 100%. Tapi mungkin karena sekarang keadaan sudah membaik, sepertinya Seman 1 Cianjur pun sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara 100%. Dan terakhir yaitu ada dokumentasi yang saya ambil saat melakukan studi observasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.